sore teman-teman. Saya Nurdin Razak. Kali ini saya mewakili Panwil Nature Reserve kedatangan tamu, menerima tamu spesial hari ini, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Bu Halimar, yang sore ini mampir ke Panwil karena di kami Panwil Nature Reserve sedang menggalakkan kerjasama beberapa stakeholders, terutama teman-teman yang berada di Dinas Pariwisata Provinsi maupun kota untuk bisa berkolaborasi mengembangkan destinasi-destinasi baru yang ada di Panwil Nature Reserve. Nah, mungkin kita sapa dulu Pak Kepala Dinas kita. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabar? Kabar baik. Baik ya. Tadi sempat hujan deras Suaranya juga. serak ya? Iya, serak sedap, Pak. Gimana kesibukan, Pak, selama pandemi ini? Apakah ada semacam agenda besar di Kepri untuk menyambut istilahnya masuk di masa masa tenggang ya, persiapan dibukanya jalur wisatawan internasional ke Indonesia secara global. Kepri bagaimana, Pak, kabarnya? Mungkin 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir juga sibuk. Walaupun persiapannya kita laksanakan udah hampir 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tentang pembukaan jalur pelabuhan internasional Kepri. Tapi alhamdulillah tanggal 24 Januari yang lalu ya sudah dibuka. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan, walaupun memang ada perubahan peraturan secara terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi terkini perkembangan COVID di Kepri dan juga kesiapan teman-teman dari pelaku industri pariwisata. Siap. Kalau boleh dikatakan persentase, Pak, kesiapan selama ini COVID 2 tahun, saya menganggapnya bersih-bersih rumah lah istilahnya, sambil nunggu masuknya ini ya, sambil kita juga jaga badan dan totalitas bagaimana pelaku industri menerima aturan-aturan baru terkait dengan SOP kesehatan. Kalau persentase seberapa ini, Pak, besar, Pak, kesiapan kita untuk menyambut ini? Apakah lebih dari 50%, 60%? Ya, kita sudah rata-rata 60-70% persiapan kita menyambut turis, karena kita punya 8 pintu masuk utama pelabuhan laut yang kedatangan turis kita ya, dari luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia. 4 pelabuhan kita itu sudah siap. 4 pelabuhan, tinggal 4 pelabuhan yang mana selama ini masih tutup dan mereka sendiri yang nutup, bukan kita. Karena kesiapan mereka. Tapi mungkin mudah-mudahan 1 April nanti semua pelabuhan bisa dibuka lagi. Dan turis mancanegara kita dari Singapura dan berbagai negara bisa masuk ke Kepri. Mayoritas dari Asia Tenggara, Singapura, Malaysia? Ya, jelas ya. 45% turis kita dari Singapura, Malaysia sekitar 14-17%. Dari Eropa Barat? Eropa itu kecil masih kecil ya? Masih 5-10% ya. Oke. Ini kita nyambung nanti dengan pertanyaan 2, teman-teman. Jadi dengan adanya statement dari Pak Kepala Dinas tadi, kita sudah harus bisa memberikan sebuah gambaran bahwa segmen pasar Kepri itu khususnya, mungkin kalau boleh saya simpulkan larinya ke Panwil Nature Reserve, nanti kita bicara lagi, itu adalah pasar Singapura. Begitu ya, Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau boleh kami ini, Pak, kulik lagi, kalau melihat Bapak tadi sudah keliling sebentar melihat potensi ada yang di Panwil Nature Reserve, skema apa, Pak, yang mungkin memunculkan ide-ide untuk menjadi, ya saya boleh katakan part of the team ya, untuk destinasi baru di Kepri. Bagaimana harapan dan pandangan Bapak terhadap ini? Saya rasa dengan dibukanya Panwil Nature Reserve ini, saya rasa mungkin salah satu destinasi baru yang mungkin bernuansa baru lah. Mungkin belum ada di Kepri. Saya rasa ini bagus sekali karena ini bersifat alami dan tetap menjaga lingkungan hidup, tidak merusak hutan dan sebagainya. Ini memang ajang pembelajaran untuk kita semua. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang tua juga. Jadi kalau sampai sini tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bawa sampah plastik dan sebagainya, kantong-kantong plastik. Saya sudah keliling sekali sampai keluar ya. Ini yang kedua, yang ketiga saya ke sini. Alhamdulillah. Waktu itu ini tempat ini penangkar rusa itu belum siap seperti ini. Ini luar biasa. Sudah ada rusanya 18 ekor ya. Menurut saya ini sesuatu
untuk Wisman terutama. Untuk bisnis mungkin kita biasa di Indonesia sudah biasa lihat hutan, lihat kebun-kebun kita biasa. Tapi Wisman itu terutama warga Singapura itu kan jarang, mereka tidak punya hutan sebagian hebat seperti di Kepri dan di Indonesia. Jadi ini kalau boleh dikategorikan kalau di Indonesia namanya wisatawan minat khusus karena di alam. Kita tahu memang destinasi itu kan ada alam ya Pak Nurdin ya. Ada alam, ada buatan, ada budaya. Nah, budaya kita sudah cukup kental, buatan kita sudah ada sport tourism dan lain-lain. Ini yang alam. Kalau alam selama ini kita mengandalkan terus terang saja masih pantai, laut, pulau gitu. Ini salah satu hutan ya yang telah dimodif demikian oleh PNR maksudnya Panbil Nature Reserve bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Jadi luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini kita berdoa menjadi destinasi baru yang menjadi andalan kita semua begitu. Amin. Ini pertanyaan terakhir Pak, dengan skema datangnya istilahnya destinasi baru yang bisa merekrut dan menambah secara keseluruhan PAD ke provinsi maupun kota katakanlah dari kacamata negara, apakah memungkinkan skema-skema ini akan menjadi event tahunan di Kepri untuk setahun atau 2 tahun ke depan setelah dinilai cukup siap untuk menghadapi? Saya rasa sah-sah saja. Kalau nanti sudah dikenal mungkin salah satu objek wisata, kalau dulu namanya objek wisata destinasi baru kalau yang sekarang bisa dikunjungi oleh Wisman terutama. Karena apa? Di Singapura tidak ada hutan seperti disampaikan. Mereka melihat rusa itu sesuatu, apalagi anak-anak mereka. Saya pernah lihat mereka melihat angsa atau bebek aja mereka sesuatu tuh anak-anak Singapura. Ya, karena memang di sana tidak ada melihara bebek dan lain-lain. Tapi ini apalagi ini ada rusa dan lain-lain nanti yang bersifat alami dan tentunya mereka senang. Harapan kita ya jualannya itu harus publishnya atau pemasarannya harus sampai ke sana dan kita bersamalah karena nanti ada pameran pihak PNR atau Panbil Nature Reserve ini bisa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun mungkin Dinas Kebudayaan Pariwisata Batam. Kita sama-sama menjual, ada objek baru yang demikian bagus di Batam loh, bukan hanya di Natuna atau di Anambas, itu biasa Pak kalau alam seperti ini. Ini di Batam dan bagus sekali dan sesuatu bagi kita. Misalkan bagi Wisman orang Indonesia pun mungkin yang ada di Batam mereka pasti senang. Saya sudah tawarkan beberapa konsep dengan PNR buat event tahunan gitu, event tahunan apa sih, festival rusa kan akan datang atau festival Panbil itu yang isinya mungkin itu tadi ada alam, ada buatan, ada budaya. Ada buatan mungkin ada sepeda, ada cross nanti mungkin atau yang skala kecil. Kalau alam kan udah jelas nih, alam ini udah jelas. Kemudian satu budayanya ada musik, ada tarian, lomba nyanyi, lomba dance dan semuanya pasti mau lah. Kalau ada spesies ini kita juga bisa arahkan nanti teman-teman dari berbagai asosiasi ke sini. Kita juga punya yoga itu. Biasanya mereka setiap bulan sekali jam 6 sampai jam 7 mereka melakukan yoga di luar ruangannya. Mungkin kalau ada spesies nanti di sini, Mas, bulan depan kita bawa ke sini mereka pasti bisa gitu. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Kadis bisa menemani kami sore ini meskipun cuma istilahnya warming up karena saya yakin nanti akan banyak sekali kolaborasi yang saya lihat bakal menghebohkan dunia persilatan pariwisata Kepri. Saya rasa kita zaman pandemi mengajarkan kita untuk berkreasi, kreatif dan kolaborasi Jadi tidak beberapa hal kita harus seperti itu. Tidak bisa diam di rumah saja. Harus ada kreasi kita, apa saja harus dibuat. Kita juga berjuang terus-menerus dengan berbagai stakeholder membuka border itu. Kalau nggak dibuka kemarin Mas nggak akan buka sekarang. Ya makanya kita yakin dengan antusiasme Singapura yang sekarang makin kerennya makin banyak makin tinggi. Kalau dulu hanya 7, 8, 10, 12, sekarang sudah di atas 50 nih tinggal kedatangan. Walaupun peri yang masuk itu baru tidak seperti dulu.
kita akan kembalikan eranya 2019 agar turis masuk ke Kepri itu lebih dari 2 juta. Kita nomor ini Mas, nomor 2 terbesar Wisman di Indonesia setelah Bali 2019. Tapi sebelumnya kita nomor 3 terus. 2019 Bali itu sekitar 7 juta ya, kita sekitar 2,8, DKI sekitar 2,4 juta. Jadi kita nomor 2 kalau Wisman. Karena begitu masuk kita 8, ditambah bandara kita 2. Jadi memang wajar. Nah, kedekatan kita dengan Singapura, Malaysia juga nilai tambah kita gitu ya. Jadi manfaatkan teman-teman berwisata, saya rasa lebih kreatif dari pemerintah. Pemerintah hanya regulator, regulator, memfasilitasi, membina kalau ada masalah menyangkut perizinan dan lain-lain. Saya rasa pemerintah terus jalan lah. Terima kasih banyak Pak Gadis. Teman-teman, ada garis yang perlu ditebalkan di sini dari statement Pak Gadis adalah bagaimana kolaborasi itu tidak bisa mematikan kondisi-kondisi yang sekarang saat ini kita hadapi bersama, bahkan seluruh dunia yang di isu pandemi ini justru bisa memicu istilahnya kreativitas dengan berbagai sektor dan stakeholders yang ada di kita. Yang kedua, bahwa konsep alam, ekoturism, wildlife, outdoor activity menjadi bagian utama, terutama sejak isu tentang global warming yang tahun lalu disepakati, yang saya dengar dari beberapa ribuan travel Jerman, mereka fokus ke Indonesia untuk salah satunya menawarkan paket carbon eco trip, di mana mereka merasa bertanggung jawab terhadap bumi, tanggung jawab terhadap lingkungan di mana destinasi itu dia kunjungi, dan memberikan kontribusi yang nyata di lokal. Kita ketemu di channel yang lain dengan tema yang berbeda, tentu saja tidak kalah menarik. Salam dari kami, selamat sore. Terima kasih banyak Pak.